bagaimana law of attraction-nya, apakah sudah berhasil atau gagal. Sebenarnya mungkin bukan gagal, tetapi belum sepenuhnya berhasil. Barangkali baru di titik-titik tertentu, jadi belum menyeluruh. Atau memang masih ada elemen yang kurang, sehingga kinerja dari law of attraction tidak bisa berjalan dengan seharusnya. Persyaratan law of attraction itu ada 3. Yang pertama, pikiran dan perasaan kita harus positif. Dapatnya dari mana? Dari ilmu yang positif dan sesuai syariat. Yang kedua, refleksi diri kita yang positif. Refleksi adalah kebiasaan-kebiasaan kita. Ini biasanya suka banyak yang lupa di sini atau nggak ngeh di poin yang kedua ini. Refleksi itu artinya seperti kita lagi berkaca, kita lagi bercermin, melihat diri kita yang seperti itu. Di dalam dunia law of attraction, apa-apa yang terrefleksikan itulah yang akan ditarik. Karena banyak yang nggak ngeh di poin yang kedua ini, jadinya nggak sinkron antara apa yang mau ditarik dengan kebiasaan yang kita perlihatkan. Misalnya, kita pingin menarik teman-teman yang positif, yang akan membaguskan kita. Tetapi kebiasaan kita, persentasenya masih banyak mainnya sama yang negatif. Maka kebiasaan itulah yang akan terrefleksikan dan itu yang akan ditarik. Contoh lain, misalnya kita pingin jadi orang yang bisa masak. Tapi kita tidak melakukan hal yang berfokus di situ. Kita nggak berusaha belajar masak, kita nggak mencari tontonan-tontonan yang memicu motivasi kita untuk memasak, maka hal tersebutlah yang akan terrefleksikan dan hal itulah yang akan ditarik. Poin 1 dan poin kedua akan berpengaruh pada poin yang ketiga, yaitu frekuensi kita. Frekuensi ini sangat penting untuk bisa mengirimkan sinyal sehingga bisa menarik hal-hal yang kita maksudkan. Kalau semuanya sudah positif, maka frekuensi kita juga akan positif. Masalahnya besar atau enggak? Kadang-kadang kita positif orangnya, tapi frekuensinya kecil. Jadi nariknya positif, tapi kecil-kecil. Nah, kalau mau tinggi harus gimana? Diperkuat oleh kegiatan ibadah kita. Kalau ini udah bagus, maka itu akan lebih membuat frekuensi kita meningkat, membesar. 3 poin tadi adalah persyaratan. Sistem law of attraction bisa berjalan. Dari 3 poin tadi, yang harus digarisbawahi adalah ilmu positif, kebiasaan positif, dan ibadah. Di luar 3 poin tersebut maka bermasalah. Maka bisa saja orang masih merasa gagal menjalankan law of attraction. Mungkin karena frekuensinya rendah. Sudah positif tapi frekuensinya rendah. Atau barangkali refleksi kita yang kurang benar. Barangkali baru mainnya di konsep atau di harapan. Afirmasinya mungkin masih bermain di harapan. Seperti semoga saya menjadi orang yang selalu sehat, semoga menjadi orang yang kaya, semoga saya bisa mendapatkan uang yang banyak minggu ini, dan seterusnya. Itu kata-kata semoga itu membuat refleksi, dan hal itulah yang akan ditarik. Jadi mainnya masih di harapan, di semoga-semoga, bukan berupa hasil. Barangkali kita narik sesuatu hal yang frekuensinya terlalu tinggi. Kita biasanya main di frekuensi level 3 misalnya. Terus kita narik frekuensi yang levelnya 20. Nah, ini bisa saja menyebabkan law of attraction menjadi gagal karena frekuensi kita masih terlalu rendah. Adanya virus-virus yang mengganggu kinerja dari pikiran. Ada overthinking, ada parno, ada insecure, atau penyakit-penyakit hati. Itu mengganggu kinerja pikiran sehingga tidak menjadi positif atau menjadi lebih banyak negatifnya. Itu pengaruh ke poin yang ketiga, yaitu frekuensi. Kebiasaan negatifnya masih lebih banyak. Kebiasaan saya sudah banyak positifnya, tapi mungkin ibadahnya. Saya ibadah kok, tapi kurang ilmunya. Atau ilmunya banyak yang negatif. Maka perhatikan 3 poin tadi, lalu kita ubah-ubah lagi, utak-atik lagi, supaya sistem law of attraction ini bisa berjalan dan kita gunakan di dalam kehidupan kita. Kepo Channel.